Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil analisis dari BMT 3 Lompel. Saya Nisa Amalia sebagai presentator pertama. Saya Indra Nafisha sebagai presentator kedua. Saya Cindy Ratulosana sebagai presentator ketiga. Dan ini dia presentasinya. Nah, kelompok kita hari ini akan membahas tentang gadai atau yang secara Islamnya disebut sebagai rahan. Gadai adalah menjaminkan barang-barang berharga kita kepada pihak-pihak tertentu guna untuk memperoleh uang, dan barang yang kita jaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian kita kepada lembaga penggadai. Nah, ada beberapa ciri-ciri barang yang dipergadaikan, yaitu terdapat barang yang berharga seperti sertifikat tanah, laptop, motor, dan lain-lain. Lalu ada nilai, jumlah pinjaman yang tergantung nilai barang yang digadaikan. Lalu yang ketiga, ada barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Pendirian Bank Muamalah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dan disusul oleh BMT-BMT yang lain. Tentunya, bank-bank syariah sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW yang mengadakan Baitul Mal wat Tamwil. Dan Rasulullah mengadakan kegiatan mal dan kegiatan tamwil. Namun saat ini banyak orang yang salah perspektif tentang adanya Baitul Mal wat Tamwil. Nah, kita kan tahu sendiri kan, tamwil itu apa dan mal itu apa. Baitul Mal itu adalah usaha-usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedangkan Baitul Tamwil itu usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana komersialnya. Nah, di kasus saat ini itu BMT dianggap melaksanakan tamwilnya saja, mengumpulkan dana dari nasabah lalu menyalurkan dana untuk pinjaman, sedangkan BMT itu melakukan keduanya. Jadi, kita berharap untuk masyarakat semakin terbuka akan adanya BMT syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah agar mereka bisa menaruh dananya di sana. Untuk sumber dana yang diperoleh BMT NU Cabang Tegal Ampel yaitu diperoleh dari simpanan wajib anggota, kemudian ada tabungan, dan juga yang pastinya mendapatkan dana dari kantor pusat. Baik, ada beberapa mekanisme akad rahan yang terdapat di BMT NU Cabang Tegal Ampel. Nah, yang pertama, untuk akad rahan apabila ada kerusakan atau kecacatan pada barang tersebut, siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini? Nah, di BMT tersebut sudah ada tim untuk menaksir barang gadainya tersebut, yang artinya kondisi barang ketika masuk di BMT sudah betul-betul jelas ada kecacatan atau tidak, kecuali memang kelalaian BMT, seperti semisal memasukkan sepeda ke dalam garasi. Nah, ketika dimasukkan sepeda tersebut ada lecet, misal tergores garasi. Nah, dari cacat tersebut menjadi tanggung jawab BMT NU Cabang Tegal Ampel. Nah, dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Cabang BMT NU sesuai dengan Fatwa DSN nomor 22/DSN MUI /3/2002 tentang rahan, yaitu yang di dalamnya jika terdapat barang rusak atau cacat menjadi tanggung jawab BMT, dan jika sebelum barang tersebut diserahkan kepada lembaga namun terdapat cacat atau rusak maka menjadi tanggung jawab nasabah. Namun sebelum barang gadai tersebut masuk ke LKS, masuk ke BMT, sudah disortir terlebih dahulu apakah terdapat rusak atau cacat. Dan juga akad rahan termasuk akad yang populer di Tegal Ampel. Di BMT tersebut memang belum ada barang gadai yang gede-gede semisal mobil. Cuma di beberapa cabang BMT yang lain sudah siap tempat untuk penyewa lahan, namun di BMT Tegal Ampel masih terbatas. Nah, selanjutnya yang poin yang kedua yaitu bagaimana untuk pembiayaan dan perawatan barang gadai tersebut. Untuk pembiayaan perawatan barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT NU Cabang Tegal Ampel. Nah, dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Cabang BMT NU tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang rahan. Karena pemeliharaan dan penyimpanan objek tersebut pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh lembaga. Sedangkan biaya dan pemeliharaannya tetap menjadi kewajiban nasabah. Nah, poin yang ketiga yaitu bagaimana jika terjadi jatuh tempo namun nasabah belum juga membayar. Di BMT NU Cabang Tegal Ampel, jika terjadi kemacetan dalam pembayaran itu sesuai di perjanjian di awal, ketika sudah jatuh tempo dan ada kemacetan pembayaran, maka BMT melakukan musyawarah dengan memberikan waktu keringanan 15 hari.
Namun, jika 15 hari dihubungi lagi tidak ada kemampuan untuk membayar, maka akan dilakukan penjualan bersama atau lelang. Nah, dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Cabang BMT NU tersebut sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/3/2002 tentang rahan, yang mana jika terjadi masalah pembayaran ketika jatuh tempo maka akan dilakukan peringatan, dan jika tetap tidak melunasinya maka akan dilakukan jual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Berikutnya adalah poin keempat. Dalam poin ini, ketika ada kelebihan dalam penjualan barang untuk menutupi nilai gadainya, maka BMT berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang tersebut, dan jika masih kurang, itu akan menjadi tanggungan nasabah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/3/2002 tentang rahan. Jika setelah dilakukan jual paksa melalui lelang sesuai syariat, maka hasil dari lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Dan jika ada kelebihan dari hasil lelang, maka lembaga berkewajiban mengembalikannya kepada nasabah. Dan jika dari hasil penjualan tersebut masih kurang untuk menutupi hutangnya, maka menjadi kewajiban nasabah. Berikutnya adalah poin kelima. Dalam poin ini dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya memanfaatkan barang gadai. BMT NU sendiri menjelaskan bahwa jika kita memanfaatkan barang gadai tanpa seizin nasabah, itu termasuk ke dalam riba, karena itu bukan hak milik kita. Namun, jika sudah mendapatkan izin dari nasabah, maka kita diperbolehkan untuk menggunakannya. Tindakan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/3/2002 tentang rahan. Dalam fatwa tersebut berisi tentang bahwa barang tersebut tetap menjadi milik nasabah, jadi lembaga tidak boleh semena-mena mengenai barang tersebut kecuali mendapat izin dari nasabah. Muhammad Alwi sebagai Ketua Cabang BMT Tegalampel mengatakan bahwa kemarin juga pernah ada 2 kali di sini kita melakukan lelang dan hasil lelangnya masih lebih. Itu akan menjadi hak nasabah sepenuhnya, karena hutangnya kan cuma nominal yang sudah kita berikan. Kalau di konvensional, lelang berarti barang lelangnya menjadi milik lembaga meskipun harga barangnya melebihi harga yang disepakati. Namun kalau di BMT NU sendiri tidak. Mungkin di lembaga keuangan syariah yang lain ketika betul-betul menerapkan prinsip syariah sama seharusnya barang tersebut dikembalikan. Kesimpulannya adalah gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang. Akad gadai yang digunakan adalah akad rahan, di mana akad rahan merupakan akad yang diberikan pinjaman dari BMT untuk nasabah, yang disertai dengan penyerahan anggunan barang milik nasabah. Bila nasabah tidak melunasi pinjamannya, maka barang anggunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman. Dan dari hasil riset yang dilakukan kami bahwa penerapan akad rahan di BMT Nuansa Umat Cabang Tegalampel, hampir semua penerapan rahan sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/3/2002 tentang rahan. Namun, ada penerapan yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut, yaitu mengenai pemeliharaan dan penyimpanan objek tersebut pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah. Namun, dapat dilakukan juga oleh lembaga, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Sedangkan penerapan di BMT Nuansa Umat Cabang Tegalampel mengatakan pembiayaan perawatan itu juga ditanggung oleh BMT Nuansa Umat Cabang Tegalampel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti. Selanjutnya, mengenai mekanisme gadai syariah rahan di BMT Nuansa Umat Cabang Tegalampel.